Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan saat teduh dimulai. Amin. Kita bersama-sama persiapkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat pada nomor 406. Ya Tuhan bimbing aku. Dan kita boleh memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 406 pada ayat pertama ini. Kita mulai. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Mari kita habiskan ibadah kita dengan putung dan salam. Ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah bagi kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus, untuk menerangi hati dan pikiran kami, memberkati kami dari kebenaran Tuhan, berkati kami dalam doa dan syukur kami ini. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita semua untuk boleh membaca firman Tuhan. Yang pada kali ini kita boleh membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pada pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan kepada kita semua, dan nanti di ayat yang ke-8 saya minta kita semua nanti mengikuti saya untuk membaca. Firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah daripada dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa
tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Semua ikuti saya. Dengan satu-satu kalimat saya bacakan kepada kita, termasuk anak-anak ikut untuk boleh mengikuti ayat ini. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, bahwa hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kita berbuah banyak. Tuhan Yesus membuat suatu ilustrasi yang sangat jelas. Dia memberkatakan bahwa hubungan antara kita dengan Dia ibarat seperti hubungan antara ranting dan pokok anggur. Dialah pokok anggur yang benar itu dan Bapaknya lah pengusahanya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan bahwa ketika pemilik kebun anggur melihat bahwa pokok anggurnya ternyata ada ranting yang tidak berbuah, maka akan dipotong dan dibuang. Tetapi jika dilihat ada berbuah, maka akan dibersihkan supaya lebih banyak lagi dia berbuah. Dan kemudian tentang berbuah dan berbuah adalah merupakan kata yang berulang-ulang pada bagian ini kita temukan. Itulah sebabnya bahwa tujuan dari perumpamaan ini atau tujuan dari ilustrasi ini adalah agar kita, yaitu orang yang percaya, orang yang di dalam Kristus, menjadi berbuah dan buahnya itu banyak. Berbuah, itulah yang Tuhan kehendaki. Bahkan dikatakan berbuah yang banyak, seperti di ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus menggambarkan orang yang di luar Kristus dan orang yang di dalam Kristus. Orang yang di luar Kristus berarti orang yang tidak berbuah, yang pada akhirnya dipotong dan dicampakkan lalu dibakar dari pokok anggur itu. Tapi orang yang di dalam Kristus, dia adalah orang yang berbuah dan lalu dibersihkan lagi semakin berbuah. Dan kemudian disimpulkan bahwa itulah yang Tuhan kehendaki, agar kita semakin banyak berbuah lagi. Tentu yang dimaksud berbuah pada bagian ini adalah kita semakin lebih banyak lagi menunjukkan kebenaran Tuhan. Berbuah dalam pengertian melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Baik dari tingkah laku kita menunjukkan kasih Tuhan, baik dari perbuatan dan ucapan kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Itulah buah yang dimaksud. Pada bagian lain, kita boleh menemukan bahwa anak-anak Tuhan diminta untuk boleh menunjukkan hidup yang berbuah seperti buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan. Dan sangat bertolak belakang dengan cara hidup orang duniawi yang dipenuhi dengan kedengkian, kesombongan, iri hati, yang dipenuhi dengan cara-cara yang tidak benar, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan diminta untuk hidup menunjukkan buah yang benar, buah yang baik, yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang, yang dapat menunjukkan siapa Tuhan dari perbuatannya, dari percakapannya, dari seluruh tingkah lakunya, akan menunjukkan siapa Tuhan yang sesungguhnya, yaitu hidup yang menunjukkan kasih sayang, kemurahan. Dari hidup kita terpancar akan Injil Tuhan, terpancarkan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kebaikannya bagi orang lain melalui siapa? Melalui saudara dan melalui saya. Tuhan memakai tangan saudara untuk boleh memberi
apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara untuk boleh beri. Tuhan memakai hidup saudara untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain, karena memang Tuhan telah memberkati saudara. Itulah orang yang telah berbuah, dan dikatakan itu yang Tuhan kehendaki supaya kita dapat lebih banyak lagi berbuah. Dan dikatakan pada bagian ini kepada kita Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana supaya kita dapat menunjukkan buah yang demikian? Bagaimana supaya kita dapat menunjukkan buah roh? Bagaimana supaya dapat kita menunjukkan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi dunia? Dikatakan tinggallah di dalam aku. Saudara-saudara, ranting yang tidak menyatu dengan pokok anggur, maka dia kering dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan demikian, firman Tuhan pada bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melekat kepada Tuhan agar kita dapat berbuah. Kita harus menyatu kepada Tuhan agar kita dapat menunjukkan buah tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus senantiasa berada di dalam kasih Tuhan untuk kita dapat menunjukkan kasih-Nya. Kita harus senantiasa berada dalam kebenaran Tuhan untuk kita dapat menunjukkan kebenaran-Nya. Kita harus senantiasa ada dalam kemurahan Tuhan untuk kita dapat menunjukkan kemurahan-Nya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang dikatakan ayat ini kepada kita. Dan oleh karena itu, mari kita senantiasa berada bersama dengan Tuhan, dekat kepada Tuhan, bahkan melekat kepada Tuhan, seperti ranting yang selalu melekat kepada pokok anggur yang benar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di masa-masa pandemi ini, biarlah kita senantiasa lebih berdekat kepada Tuhan, menyatu kepada Tuhan. Jangan pernah ada di luar Tuhan. Jangan pernah mencoba untuk keluar dari Kristus, tapi harus selalu berada menyatu dengan Kristus. Bagi orang dunia atau bagi praktek-praktek duniawi, mereka telah keluar dari Kristus, dan lihatlah, mereka tidak akan pernah dapat berbuah apa-apa. Mereka hanya tinggal menunggu mereka telah terpotong dari pohon itu, yaitu dari Kristus Tuhan, lalu dibakar dalam pengertian mendapatkan hukumannya. Tetapi kita harus senantiasa lebih berdekat, lebih melekat kepada Tuhan, kepada sesama. Kita selalu mengatakan jaga hubungan antar personal di masa PSBB ini, di masa COVID-19 ini. Tetapi kepada Tuhan kita justru harus melekat, supaya kita bisa hidup dan supaya kita bisa berbuah. Ranting yang telah terpisah dari pokoknya, dia mati. Tetapi ranting yang masih menyatu dan terus menyatu pada pokoknya, dia hidup. Karena dia akan menerima sari-sari makanan dari akar yang telah diambil oleh pokok itu dan disalurkan sampai kepada ranting-ranting itu, sampai kepada daun-daunnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah yang kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam, bahwa ranting tidak bisa hidup tanpa ada akar dari pokok atau dari pohon yang menyerap zat hara dari tanah. Zat hara yang kadang itu berupa air dan juga berupa pupuk yang baik untuk pertumbuhan pohon itu. Lalu sampailah ke batang, batang sampai ke ranting, ranting sampai ke daun. Lalu terjadi fotosintesis di sana, pembakaran terjadi di sana, lalu kembali dibawakan ke seluruh pohon itu untuk menjadi makanan yang baik bagi pertumbuhan pohon itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Kristus adalah kehidupan kita. Dia yang berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam gambaran ego emi atau akulah pada bagian ini, bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, bahwa dialah kehidupan yang benar, dialah yang memberikan kita kehidupan, dan di luar dia kita mati, di luar dia kita binasa, apalagi akan berbuah. Tidak mungkin, itu nonsense. Kita harus dalam dia supaya kita hidup,
dan kemudian hidup itu menjadi hidup yang berbuah. Biarlah kiranya firman Tuhan telah kita dengar pada pagi hari ini akan memotivasi kita untuk kita hidup lebih baik, hidup lebih menyenangkan Tuhan, hidup lebih berdekat dan melekat kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, di masa pandemi ini jaga jarak antar sesama, tetapi kepada Tuhan kita harus melekat. Kita harus semakin menyatu dengan Tuhan agar kita hidup dan kita berbuah. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan, bahwa di tengah-tengah masa pandemi ini kami harus menjaga jarak antar sesama sesuai anjuran dokter dan juga protokol kesehatan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami harus dekat kepada Tuhan. Bahkan kami harus melekat menyatu dengan Tuhan agar kami hidup. Dan kemudian kami dapat berbuah. Dan buah itu pun buah yang banyak. Buah yang mempermuliakan Tuhan. Dari hidup kami dapat menunjukkan kebenaran Tuhan. Dari hidup kami dapat menunjukkan kasih sayang Tuhan. Dari hidup kami dapat menunjukkan bahwa Tuhan Allah kami yang maha kuasa, yang maha baik, yang peduli atas kami dan juga atas dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu hari ini ketika mereka beraktivitas, ketika mereka harus bekerja. Biarlah Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam perjalanan mereka, transportasi mereka pulang pergi. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Dan biarlah Tuhan tak satu pun di antara anak-anak-Mu yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini yang terkena COVID-19. Biarlah mereka terlindung, biarlah mereka terjaga. Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu membentengi mereka. Dan jika di antara mereka ada yang lemah, Engkau yang menguatkan mereka. Yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Yang berkekurangan, Engkau yang mencukupkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu, kami serahkan saudara kami serahkan semua orang yang telah mendengarkan khotbah ini. Baik yang mendengarkan pada pagi ini, siang hari, di malam hari, dalam waktu apapun, kapanpun dan dimanapun. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu. Percayalah bahwa di dalam Tuhan engkau akan aman, engkau hidup dan engkau diberkati dan engkau akan berbuah banyak bagi kemuliaan namanya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus itulah yang menyertai memberkati engkau sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat teduh. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan. Ingatlah selalu firman Tuhan pada hari ini. Jaga jarak antara personal, tetapi kepada Tuhan kita harus melekat. Dan di dalam Dia kita hidup. Dalam Dia kita akan berbuah dan berbuah banyak. Tuhan berkati kita semua. Amin.